Dan bukan reaksi malu-malu juga, itu kok ngarang sih, lihat muka aku sama kan, ketawa-tawa aja. Please deh guys, jangan. Hari ini kita nobar nonton bareng tayangan perdananya Cinta Sepenuh Jiwa, tayang di RCTI mulai hari ini jam 19.30, jangan lupa nonton. Dan seru banget, alhamdulillah. Tadi sebelum mulai itu sempat hujan, insya Allah itu petanda membawa keberkahan ya. Semoga ini semua penuh dengan berkah dan yang datang ramai sekali. Semoga yang menonton bukan yang ada di sini aja, tapi penonton di rumah, penonton setia RCTI juga menonton dan bisa tersampaikan apa yang ingin kita sampaikan di judul ini. Oke, sebenarnya ini bukan bergabung pertama kali, karena aku pertama kali syuting itu memang di RCTI. Iya betul, dari umur 8 tahun memang aku di RCTI, kemudian sampai remaja, kemudian ini comebacknya aku di RCTI gitu. Jadi seneng banget, serasa pulang ke rumah dan alhamdulillah diterima dengan baik. Semoga selain tim yang memang Masya Allah, aku seneng banget di sini. Semoga diterima baik juga sama penonton setia RCTI. Di sini sebagai chef dia senang masak, dia senang baking, buat pastry dan lain-lain. Jadi lumayan pengalaman baru juga. Dan di judul ini pun pas masaknya beneran ada chefnya dan chef-chef jago banget dari Master Chef. Thank you so much. Ada beberapa dari kakak, ada Kak Windy kemarin, dan di sini kan juga tadi nonton nggak tayangan pertama ada Kak Sanggar juga. Jadi pas aku kalau ngeliat opening tadi ada aku masak-masak, udah tayang belum ya? Aku nggak lihat, pokoknya jadi nanti ada aku masak-masak sama Kak Sanggar pas kompetisi. Itu deg-degannya beneran, aku jadi kurang lebih merasakan peserta MasterChef. Lihat hebat banget, aku pasti ngerasain kayak pressure dan insya Allah menambah pengalaman lagi buat aku. Seru sih, seru. Excited banget dan aku berharap bisa diterima dengan baik dan teman-teman bisa terus support kita dalam hal kebaikan, kompak dalam hal kebaikan, support kita terus dan semoga semakin banyak lagi yang nonton, jadi kita semakin semangat juga ngerjainnya. Menurut aku relate banget, maksudnya kejadian sehari-hari, terus permasalahan-permasalahan yang mungkin memang sebenarnya itu ada di dunia nyata gitu loh. Dan Lala ini memang dia tujuannya benar-benar fokus buat keluarga aja. Dia fokus sama cita-citanya, kayaknya lurus banget gitu, istiqomah, Masya Allah gitu. Semoga hal-hal baik itu bisa diterima dengan baik juga, bisa untuk contoh. Masak-masaknya sih Kak, aku takut salah aja, tapi untungnya semuanya suportif dan juga timnya juga mendatangkan yang memang mengerti, jadi ya aku senang aja gitu. Senang, aku suka masak. Tapi aku biasanya, nah bedanya mungkin kalau di Chef Lala ini dia suka masak-masakan manis, aku biasanya masakan rumahan, tuna balado, rendang gitu. Emang masak rendang lumayan effort sih, memang masaknya berjam-jam. Jadi kalau makanya aku bilang aku masak kalau aku nunggu mood. Karena seharian masaknya gitu. Iya, aku seneng banget sih, walaupun sebenarnya pas syutingnya beberapa teman-teman di lokasi kayak Syifa masak, meng-underestimate aku masak. MasterChef nggak mau ngajakin aku masak, nggak ada yang bercanda, maaf, aku nggak berani. Tapi seru sih, seru jadinya gitu. Ada dong tentunya, semoga aku nggak kayak Lala ya, maksudnya Lala tuh lebih ceria banget aja sih, terus dia kayak
gampang apa ya, pokoknya dia anaknya sebenarnya happy, terus pembawaannya tuh lebih ceria. Mungkin Shiva, ya aku juga langsung diralat, aku juga ceria, cuma maksudnya Lala tuh kayak positive vibes terus. Shiva kayaknya ada lobetnya juga dikit sih kadang, kalau udah malam nggak ya baterainya cepat lobet. Kalau Lala kayaknya paling masak-masaknya, terus dia seneng anak kecil juga kan, makanya pas ketemu sama peran Shiva, anaknya Julian juga dia happy. Lucu banget. Jadi sekarang kalau seandainya dipanggil aku tag bareng, Shiva kuadrat, ayo sini kita tag gitu. Langsung dua-duanya muncul, dua-duanya nengok. Shiva, iya. Shiva yang mana nih Om? Gede atau kecil? Walaupun aku juga kecil badannya. Maaf. Okay. Mereka seru banget. Nggak aman? Oke, mereka seru banget dan mereka sangat suportif ya sebagai lawan main. Jadi nggak susah juga ngebangun chemistry-nya. Ini sini mana ya? Jadi seru sih, dan mohon maaf ya teman-teman di lokasi syuting kemarin tuh sempet kita jadi agak lama karena aku ketawa. Aku udah selesai ketawa, Kak Ohim ketawa, Kak Ohim. Jadi nggak selesai karena kita semua ternyata tiga-tiganya receh. Jadi hal-hal kecil tuh membuat kita ketawa. Dan itu jadinya lumayan di lokasi syuting. Ayo fokus gitu. Nah, jadi kadang ngelihat dikit gitu aja udah ketawa. Aduh, capek banget. Ya gitu deh. Tapi seru banget syuting di sini alhamdulillah. Betul, semoga ini bertahan terus sampai ke depan nanti 1000 episode. Amin ya Allah. Jadi semakin kompak aja semuanya. Timnya juga seru sih. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Ke 17 10 tahun yang lalu. Ya 27 tahun aku hari ini. Harusnya semakin dewasa, semakin sadar diri juga, peka terhadap sekitar, dan aku berharap semoga bisa lebih baik aja sih ke depannya buat diri aku sama diri orang lain. Ukuran sepatunya berapa, Kak? Ada Kak, cuman kan kita nggak usah sharing ya kalau beban, kita sharing kehappyan aja. Mungkin nggak paham sih, mungkin emang kejalanan dari Allah ya, muka aku gini-gini aja. Aku bingung sih, ya gitu aja Kak. Paling olahraga iya, aku dari alhamdulillahnya aku masih olahraga. Cuma sekarang lagi senang berkuda, tapi dari dulu memang ya olahraga aja tapi nggak segitunya. Tapi cuma sekarang lagi senang berkuda aja. Iya, mama juga sebenarnya bilang sih, karena kalau SD dulu juga lumayan ekstrim, nggak ekstrim sebenarnya, ice skating kan. Jadi kalau dulu mama sempat takut nggak dibolehin juga ice skating, cuman akhirnya dibolehin. Dan berkuda juga seperti itu karena aku meyakinkan mama, insya Allah pasti ada jalannya kalau aku usaha, dan aku berolahraga bukan buat nyakitin diri aku kok, justru aku pengen jadi sehat gitu. Udah ada apa tuh? Mama selalu mendampingi aku, papa juga selalu mendampingi aku dari kecil sampai sekarang. Ini tadi kan sama Hasbi itu kayaknya paling in love banget nih dapat gitu. Oh enggak dong, Kak Ohim itu sudah menikah. Aku pendamping, doain ya, semoga segera ketemu gitu. Insya Allah nanti aja aku kabarin kalau udah waktunya. Doain ya. Bismillah. Video kamu dijodoh-jodohin sama Nessie. Aku bingung loh, ini kenapa aku dijodoh-jodohin ya? Aku nggak. Ini pun juga bukan video buat kesini. Ini tuh video waktu itu Kak Fitrop mau ngasih tahu ada guru ngajinya, tapi enggak, itu aku bukan reaksi malu-malu ke situnya sebenarnya.
dan bukan reaksi malu-malu juga. Itu kok ngarang sih, lihat muka aku sama kan, ketawa-tawa aja. Please deh guys, jangan bikin. Kenapa kaget kayak gitu? Oh, gimana ya? Aku juga bingung nih responnya gimana. Karena aku masih sendiri sampai sekarang dan lagi nggak deket sama siapapun. Plus mungkin bisa lebih bijak dalam bersosial media ya. Jadi teman-teman jangan memberikan sesuatu ataupun memberikan bahan yang sebenarnya nggak ada gitu loh. Aku pun juga nggak. Jadi kalau ada berita apapun di cross check lagi, terus kita tabayun guys. Oke, semangat. Hoax. Mau saya bahas kah? Kenapa mungkin karena belum aja, enggak kok. Memang belum ketemu aja sama orang yang cocok. Doain ya sebenarnya. Nanti kalau aku punya suami, coba lihat suami aku kayak gimana. Mungkin kayak gitu, insya Allah. Oke. Terima kasih.